Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ya, silakan Uni. Mau tanya apa? Aduh, terima kasih sebelumnya ya kepada Bro Daniel dan kepada Mikana yang sudah memberi kesempatan ya. Tadi saya cuman iseng-iseng berhadiah, ternyata hadiahnya saya diizinkan masuk lah intinya. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, saya mau mempertanyakan kepada saudari saya Mikana ini karena memang kemarin sempat terjadi beberapa kasus munculnya Marcionisme ya, dan Marcionisme ini kontra dengan Katolik. Nah, masalah itu ternyata diasbabkan beberapa ayat yang mereka yakini. Mungkin salah satu ayat yang ingin saya tanyakan ke Mikana bagaimana cara memahaminya. Mungkin saya mau tahu Mikana bagaimana cara memahami Keluaran 21 nomor 20 sampai 21 dulu. Mungkin itu dulu Mikana, monggo. Keluaran 21. Ya, Keluaran 21 20 sampai 21. Keluaran 20 sampai 21 gitu ya. No. Keluaran pasal chapter 20 verse 20 sampai 21. Oh, Keluaran 20 ayat 21. Iya, yes. 21 ayat 20. Sorry. Keluaran pasal 21 ayat 20. Sorry. Terbalik-balik dia. Nanti balik Uni. Betul. Ya, apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Yang itu. Yang 21-nya coba lanjut kedua ayat itu baca. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Oke. Ya, Di apa yang situ mau ditanya di situ? konteks ayat kalau Mikana baca satu perikop itu adalah perbudakan untuk bangsa Ibrani. Kak, silakan di cross check kalau saya salah konteks, mohon maaf ya. Saya mau kita ke konteks ayatnya. Sepemahaman saya, sepengetahuan saya ya. Nah, ini kalau kita baca konteks tentang hak budak Ibrani. Nah, di situ kalau orang Ibrani tidak boleh diperbudak sampai, ya maksudnya nggak boleh keras-keras, nggak boleh kasar kalau nggak salah. Nanti baca ayatnya. Tapi kenapa untuk orang di luar Ibrani itu boleh dipukul semena-mena terus asal jangan mati gitu, nggak akan diminta belanya? Apakah ini Yesus yang melakukan, memerintahkan? Karena kan Tuhan perjanjian lama kan Yesus menurut Mikana. Coba Mikana, bagaimana cara memahaminya itu? Iya, jadi gini ya. Ini adalah hukum Taurat, termasuk dalam bagian hukum sipil. Jadi hukum Taurat itu ada 613 hukum, dibagi menjadi 3 bagian. Ada hukum moral, hukum seremonial, dan hukum sipil ya. Jadi hukum moral ini berlaku untuk selama-lamanya. Hukum sipil dan hukum seremonial itu berlaku untuk sementara untuk kedatangan Mesias. Jadi Temporer. hukum sipil ini ada untuk menunggu kedatangan Mesias ya. Karena memang hukum sipil yang ada pada saat itu itulah hukum yang digunakan ya pada saat itu, berlaku pada saat itu. Ini sama dengan kayak kalau ada seorang perempuan ya, kalau kedapatan berzina, dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Nah, itu adalah hukum sipil yang mengatur tata perundangan di saat itu. Jadi memang undang-undang yang berlaku yang di zaman hukum Taurat, di zaman orang Israel dalam hukum Taurat, inilah yang berlaku hukum itu. Karena apa? Budaknya orang Israel ya, kalau dia dari kalangan non Ibrani gitu, inilah yang berlaku, undang-undang yang berlaku gitu. Pada saat Boleh semena-mena begitu? ya, karena budak itu milik dia. Oke. Jadi itulah yang berlaku pada Dan saat itu dilegalisasi sama Yesus Kristus. Iya, karena itu hukum yang berlaku pada saat itu. Oke. Thank you.
Ya, itu kenapa kemarin ada Marcionisme. Mohon maaf ya, mungkin Mikana boleh cross check denominasi Marcionisme adalah denominasi yang membedakan antara dan ini Marcion ini ada di abad kedua di sejarah Kristen setelah saya ketahui ya. Ternyata Marcion ini mengusung ide atau gagasan bahwa Tuhan PL dengan Tuhan PB itu berbeda, dan salah satu tokohnya di TikTok itu Tito, ada Kak Bejana, ada Kak Yen, ya kan. Saya kaget kenapa mereka bisa berani-beraninya membedakan antara Tuhan PL dengan PB. Ternyata mereka menunjukkan ke saya ada ayat-ayat yang tidak menunjukkan esensi Yesus sebagai Tuhan yang Maha Kasih gitu. Makanya wah, ini saya tanya Mikana nih, bagaimana Mikana yang notabenenya memiliki doktrin bahwa Yod-Heh-Vav-He itu adalah Yesus sendiri, apakah betul Yesus memverifikasi atau memvalidasi bahkan membolehkan bersemena-mena kepada budak, dan itu notabenenya karena dia bukan Bani Israel ya, dan ternyata Mikana membenarkan itu gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu saja. Saya cuma pengen tahu itu aja. Iya, jadi kalau Marcionisme itu memang dia itu tidak sesuai dengan Alkitab ya. Jadi pengajaran Marcionisme itu tidak alkitabiah, sehingga memang kita nggak boleh mengikuti itu. Oke. Siap. Mungkin itu saja. Cuman satu aja boleh bertanya atau berapa maksimal boleh bertanya? Daniel, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Atau Bro Daniel ada yang mau ditanggapi? Iya, kalau masalah mereka tuh, mereka penolakan yang namanya Yahweh atau Elohim. Mereka penolakan itu, penolakan banget, karena mereka mengatakan Yahweh itu iblis. Pasti itu bertolak belakang dengan Alkitab, karena mereka nggak mau menerima itu ya namanya perjanjian lama. Mereka memang hanya mau Yesus sudah. Yesus adalah Bapa, dia itu adalah Allah itu sendiri, udah habis. Yang perjanjian lama mereka tolak habis tuh. Sama sekarang yang lagi ngetren kan yang namanya Kristen progresif ya. Itu yang lagi ngetren sekarang malah. Tapi cukup ekstrim ini Marcion, Bang. Maksud saya kalau progresif ini kan dia tidak menjudging Tuhan perjanjian lama. Maksudnya kan agak mindset yang cukup ekstrim dan bikin saya kaget ini ya Marcion gitu. Kenapa? Karena Marcion nunjukin ke saya beberapa ayat yang mereka tuh bilang sebenarnya make sense ya. Kenapa saya bilang make sense? Kalau pakai argumen mereka tuh begini. Tuhan saya itu, Yesus itu Maha Kasih. Dia tidak pernah membunuh, dia tidak pernah menciptakan iblis, dia tidak mungkin membiarkan kejahatan. Itu argumen mereka. Nah, maka saya tidak percaya yang namanya Tuhan di PL itu yang membunuh suku Amalek dengan bayi menyusui, membunuh anak 42 orang yang berteriak botak-botak kepada Elia. Itu mustahil Tuhan saya, kata mereka. Nah, saya oke, tapi Mikana dan teman-teman dari Bang Bro Daniel mungkin ya, itu kan kalau percaya bahwa Yahweh itu kan kali, Yesus gitu. Saya ini udah berapa kali masuk di rumah mereka. Dan saya udah berapa kali untuk diskusi membantah mereka. Kalau lihat orang yang pintar atau orang yang tahu, pasti mereka turunin atau mereka kick sampai diblokir. Itu mereka. Jadi pada saat kami membantah ayat-ayat yang mereka merujuk bahwa Yahweh itu adalah iblis, saat kita merujuk ke teks asli, mereka nggak mau terima itu. Nah, dan kedua, pada saat kita menjabarkan ayat yang mereka kasih, pasti mereka mau maki-makian. Itu mereka nggak mau. Tetapi kalau dari mereka nih, mereka ada ini, nanti ada perdebatan antara Tritunggal masalah doktrin. Mereka baru ada, dulunya susah, mereka nggak berani, apalagi buka komal, nggak berani. Tetapi yang parah sekarang, makanya saya bilang Kristen progresif itu yang parah. Itu bisa merujuk ke anak-anak yang baru nih, dalam anak-anak pergaulan sekarang yang baru. Itu sebenarnya yang lebih ngetren, bahwa keselamatan itu kita bisa dijanjikan surga apabila perbuatan baik. Kalau di Uniripa kan itu bisa, ya kan, dari amal. Kalau kami lihat dari iman dan amal soleh. Betul. Kalau di dalam kekristenan nggak ada seperti itu. Kalau di Kristenan gimana Bang Daniel? Nah, kalau di dalam kekristenan tidak ada satu ayat Alkitab merujuk bahwa perbuatan baik kita merujuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya gimana pemahamannya itu? Iya, ini ya. Jadi maksud saya itu konsep keselamatan dalam Alkitab, saya buka ayat ya. Bahwa karena kasih karunia seseorang itu diselamatkan oleh imannya melalui Yesus Kristus ya. Bukan karena perbuatan gitu ya? Enggak, iya. Kita bisa buka nanti, buka di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saya bukakan ya. Boleh. Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Nah, ini kalau di dalam kekristenan ya. Saya cuma mau kasih 2 ayat aja. Berarti beriman tanpa beramal baik tetap OTW surga ya? Enggak, gini.
Kalau saya jelaskan dulu yang itu ya. Oke, Kita boleh. ini orang Kristen ini di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Oke. Karena Yesus yang menjanjikan surga bagi kita. Dia yang menyiapkan surga di Yohanes 14 ayat 3. Di mana dia pergi, di situ kita akan pergi. Apalagi penegasan Yesus, bukan mudah-mudahan. Keselamatan yang pasti diberikan kepada kita, Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal, pasti tidak binasa. Itu perkataan Yesus dengan tegas. Tetapi di dalam kekristenan bukan dari perbuatan kita, tetapi kita menerima keselamatan itu dari Yesus. Kita menerima keselamatan itu secara cuma-cuma. Kita harus mengimplementasikan atau mengucap syukur dengan apa? Perbuatan baik. Perbuatan baik harus dengan kasih. Tapi perbuatan baik kita ini bukan merujuk ke dalam kerajaan surga. Kita udah dijanjikan keselamatan. Keselamatan yang pasti. Nah, artinya kita mengucap syukur, merasa berterima kasih kepada Tuhan. Berarti tidak menjadi kewajiban ya Bang? Maksudnya mohon maaf. Kalau gini ya, kalau saya dikasih hadiah sama Mikana, ya sebagai ucapan terima kasih ke Mikana, kan saya misalnya kasih sesuatu ke Mikana, artinya tidak menjadi kewajiban ya. Mau saya kasih atau tidak, saya tetap selamat. Oh, beda. Misalnya, Beda konsep manusia dengan pemberian Tuhan. Kita harus melakukan itu karena kita kan merasa berterima kasih nih. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena pemberian Dia secara cuma-cuma dengan darahnya, dengan pengorbanan. Kita harus mengingat itu. Makanya firman Tuhan berkata begini, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi karena kita diberikan kasih karunia keselamatan hidup yang kekal, jadi kita berbuat baik. Itu arti kita mengucap syukur. Kita harus mengimplementasikan. Karena wajib nggak itu? Mengucap syukur. Kewajiban di dalam orang Kristen namanya kita bersosialisasi. Kita masih hidup di dunia kan. Berarti kita harus berbuat yaitu kebaikan. Makanya ada ayat begini. Oke. Ya. Kalau tidak dilakukan itu kira-kira masih selamat nggak? Kalau tidak dilakukan itu sama saja bohong. Kan itu bukan berarti mempengaruhi keselamatan ya? Bukan. Mempengaruhi keselamatan itu kita diberikan kasih karunia itu. Makanya firman Tuhan berkata, saya bacakan di 1 Titus 3 nih ya. Titus 3 ayat 5, 6, 7 lah. Nih, saya bacakan ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Ayat 7-nya, supaya kita sebagai orang yang benar oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal, mengimplementasikan yaitu perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik kita lakukan, kan namanya kita manusia nih, pastikan kita harus berbuat baik. Itu mendampakkan orang yang beragama. Semua agama melakukan kebaikan, pasti. Semua agama melakukan yang namanya kasih, bisa. Tetapi di dalam kekristenan kami diberikan keselamatan itu secara cuma-cuma, bukan mudah-mudahan. Tidak ada mudah-mudahan di dalam kekristenan. Teman-teman Kristen harus ingat ya, karena di dalam kekristenan Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal, pasti tidak binasa. Apalagi berarti abang pasti masuk surga ya? Pasti. Nah, kalau abang berbuat dosa misalkannya tetap masuk surga? Dengar, Yesus berkata di Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan mencari orang benar, tapi aku datang mencari orang-orang berdosa agar supaya bertobat. Tetapi ya, maksudnya abang pasti masuk surga ya? Pasti masuk surga. Nah, abang besok berbuat dosa tetap masuk surga? Ini perbuatan dosa itu adalah kedagingan kita masing-masing, pribadi kita masing-masing. Tetapi bagaimana kepribadian kita, kita harus selalu mengikuti apa perkataan Alkitab. Makanya kalau kenapa kami tidak mampu gimana? Oke. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Jadi bukan berarti kami tidak mampu. Makanya kenapa kami ada? Kami karena ada, saya ada, hambanya Bang Jack ada. Kami memberitakan firman Tuhan agar supaya orang-orang Kristen yang berKTP Kristen ikutilah apa perkataan di dalam Alkitab. Jangan selalu mengikuti kedagingan, karena kedagingan akan membawa kita ke dalam yang mana binasa. Kadang ada orang berkatakan, oh kita kan sudah diselamatkan di atas kayu salib. Nah, kami ada untuk menyatakan itu, bahwa penebusan Yesus di atas kayu salib itu adalah namanya mati kekal, atau namanya dosa dari perbuatan Adam. Itu sudah selesai. Makanya Yesus berkata di atas kayu salib itu, tetelestai, sudah selesai. Yang sekarang kita lakukan yaitu perintah Yesus.
1 Petrus 3 ayat 15 firman Tuhan berkata, kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Kalau kita kuduskan Kristus dalam hati kita, maka kita akan dibenarkan di dalam Alkitab. Itu perintah Alkitab. Gitu. Kalau orang Kristen berbuat dosa terus, berbuat dosa terus, berbuat dosa terus, dia bukan pengikut Kristus, hanya berKTP Kristen, tapi Berarti bukan pengikut Kristus. Abang Gitu. yakin kalau abang pasti tidak akan pernah berbuat dosa lagi seumur hidup sampai mati ya? Kemanusiaan kita. Makanya orang Kristen itu diajarkan pagi berdoa perlindungan, malam hari berdoa minta ampun. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun lewat doa. Jadi kita orang Kristen harus selalu berdoa, minta Ya, ampun, minta ampun terus. memang kita harus begitu ya. Islam juga Iya. harus begitu, Hindu juga harus begitu. Maksud Iya. saya, sebagai orang Kristen yang memiliki doktrin setiap manusia berpotensi berbuat dosa, abang kan memastikan kalau abang masuk surga. Berarti abang pasti kalau abang tidak akan pernah berbuat dosa lagi ya, kan gitu ya? Pasti orang Kristen udah dipastikan masuk surga, tetapi Enggak, maksudnya harus bukan masuk surganya. Maksudnya abang kan bilang abang pasti masuk surga. Berarti abang sudah memastikan kalau abang tidak akan pernah berbuat dosa sampai mati gitu maksud saya. Oh, perbuatan dosa pasti manusia kan akan menamanya itu. Kita kan masih ada di dunia ini. Kita di dunia yang jahat ini. Kita tidak akan lepas yang namanya perbuatan atau melakukan yaitu tindakan yang menyakiti hati orang lewat tatapan mata, lewat Nggak, maksudnya bahasa abang tubuh. yakin nggak kalau abang Dengar dulu, Kak Uni. Jadi manusia ini tidak terlepas yang namanya kedagingan manusianya. Mata kita bisa berbuat dosa, tatapan aja bisa melenceng berbuat dosa, orang sakit hati. Bahasa tubuh kita bisa berbuat orang itu sakit hati. Nah, makanya setiap malam kita harus baca firman Tuhan. Ingat kebenaran firman Tuhan, minta ampun. Maupun kita merasa kita benar, tetap kita harus doa. Yang namanya doa minta ampun, sobat Tuhan. Karena manusia nggak tahu, dia berbuat dosa maupun sadar maupun tidak sadar, dia tidak tahu. Karena dia masih manusia. Tetapi beda dengan Yesus kan, bukan manusia biasa. Ya kan? Beda dengan kita. Itu. Jadi orang Kristen nih udah diberikan hidup yang kekal kepastian masuk surga. Berarti yang dia lakukan harus berterima kasih. Perilaku adalah kekristenan, dampakan kekristenan itu. Tetapi dia tidak terlepas dengan namanya manusianya. Iya, makanya saya tanya. Itu yang saya tanya, poin saya di situ. Ketika abang memastikan diri abang masuk surga, maka kan saya bertanya, abang kan tahu kalau manusia itu dalam doktrin Kristen itu tidak akan terlepas dari sifat kedagingan. Upah dosa adalah maut. Nah, ketika abang memastikan diri abang masuk surga, maka secara tidak langsung abang sudah memastikan kalau abang tidak akan pernah berbuat dosa sampai mati lagi. Benar nggak? Harus, orang Kristen harus begitu. Karena berarti abang yakin kalau abang tidak akan pernah berbuat dosa lagi? Iya. Nah, biar saya jawab dulu sebentar. Oke, sebentar. Boleh. Sebentar ya. Orang ketika terima Yesus sebagai juru selamat, sungguh-sungguh lahir baru ya. Dan saat itu bukan berarti orang itu langsung menjadi orang sempurna. Nah, tidak. itu poin saya. Tidak jadi sempurna, tidak bisa. Iya. Mendadak twing dibaptis keluar dari air sempurna enggak. Iya, betul. Oke ya, Paham. Oke, thank you. Nah, orang itu ya otomatis hidupnya semakin lama akan semakin berubah. Itu ciri-ciri orang yang sudah terima Tuhan Yesus. Orang yang sudah terima Tuhan Yesus, saya bilang tadi kan yang awal kan, bukan berarti tiba-tiba twing jadi sempurna, enggak. Betul. Dia akan bisa tetap jatuh di dalam dosa. Nah, Tapi itu masalahnya. Tunggu bentar. Tapi dia tidak akan bisa hidup terus di dalam dosa. Pahami dulu. Maksudnya gimana? Bagaimana? Nah, ulangin ya, saya ulang lagi ya. Orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, memberi diri dibaptis dan bertobat sungguh-sungguh, bukan berarti dia tidak bisa jatuh dalam dosa. Dia bisa jatuh di dalam dosa, tapi dia tidak akan bisa terus hidup di dalam dosa. Paham nggak? Oke, saya paham. Oke. Jadi menurut kalau mungkin saya konfirmasi ya kepahaman saya, maksudnya menurut Anda kalau dia adalah Kristen yang betul-betul Kristen, dia nggak akan bisa lama-lama untuk berbuat dosa gitu. Dia tidak akan begitu ya. Secara tidak langsung Anda mau menegaskan bahwa ketika kalian betul-betul jadi Kristen, maka kehidupan kalian seharusnya semakin lama semakin baik, begitu ya? Nah, pertanyaan yang kemudian muncul dari benak saya ada dua hal. Yang pertama, bukankah secara doktrin kalian sendiri yang mempercayai bahwa manusia itu tidak akan pernah luput dari dosa, sementara upah dosa adalah maut? Maksudnya dosa di sini kan apapun dosa ya, terlepas dari dosa kecil atau dosa besar, karena kan Kristen tidak mengenal hal itu. Maka ketika kalian sendiri sudah tahu bahwa manusia ketika jadi Kristen tetap bisa melakukan dosa dan dia tidak bisa memastikan bahwa dia akan berbuat dosa atau tidak sampai mati, tapi kok berani-beraninya kalian mengatakan kami pasti masuk surga? Apakah dosa kalian sekecil apapun, sebesar apapun tetap dibiarkan Yesus karena tetap kalian masuk surga atau bagaimana? Pertanyaannya kan gitu, ketika sudah terlanjur berbuat dosa gitu loh. Karena kan tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa kan? Nah, itu pertanyaan saya, bagaimana kalau itu sudah terjadi nih gitu. Ya silakan. Kita masuk surga atau enggak tuh? Nah, Ibrani katakan begini, Ibrani ya. Darah Yesus sekali tercurah untuk selama-lamanya. Nah, tuh. Ya,
Artinya upah dosa itu adalah maut. Dan orang itu ketika ditanggung oleh dosa oleh Yesus, oleh darah Yesus itu berlaku untuk selama-lamanya. Jadi termasuk dosa yang ketika dia di dalam proses pada kesempurnaan itu. Oke. Sudah dihapus itu dosa perbuatan sendiri? Ya, betul. Sudah. Enak banget. Nah, saya balik tanya sekarang begini, sebaliknya begini. Tuhan tahu nggak manusia itu akan jatuh dalam dosa semuanya? Anda orang berdosa? Tahu dong. Tahu dong, betul ya. Kalau Anda orang berdosa, saya pun juga orang berdosa. Upah dosa ialah maut. Amin ya, setuju ya. Ayat itu iman Kristen ya, sorry ya, itu iman Kristen ya. Maksudnya tunggu sebentar. Ya. Nggak masalah iman Kristen. Anak kecil pun tahu. Kalau ditanya, nak, kalau orang dosa matinya masuk kemana? Anak kecil tanya. Nanti beda kalau Anda izinkan saya menjelaskan dari perspektif Islam, nanti saya jelaskan karena secara saya umum beda. Secara umum dulu. Kristen, secara anak Kristen. kecil pun akan tahu. Tunggu sebentar. Anak kecil akan tahu, Rifa. Oke. Orang yang berbuat dosa, mati itu pasti masuk neraka. Oke. Ya kan? Ya kan? Pasti dia masuk ke neraka. Nah, jadi kalau memang ternyata Tuhan ciptaan manusia untuk masuk ke neraka doang, betapa jahatnya Tuhan. Oke. Tapi Tuhan ciptakan surga dan neraka kan, Bang? Tunggu sebentar. Kalau memang Tuhan nggak inginkan manusia masuk neraka, kenapa dia buat neraka? Anda belum nyampe ke sana. Sorry, Rifa. Anda belum nyampe masalah. Oke. Silakan. Yang pasti Tuhan siapkan surga. Ya, kalau neraka nanti Anda itu ada pemahaman lain lagi. Oke, pemahaman lain lagi. Oke. Nah, saya bisa bahas ke sana sebenarnya. Boleh. Cuma saya bilang begini, andai kata manusia diciptakan oleh Tuhan hanya untuk masuk neraka, berarti Tuhan itu bukan maha pengasih, maha penyayang. Oh iya dong, jahat banget Tuhan kalau menciptakan Jahat manusia Tuhan. untuk masuk neraka. Jahat banget itu Tuhan. Contohnya itu. begini, Anda di agama Anda dibilang begini, Anda meninggalkan sholat satu kali saja, Oh iya. hanya berapa tahun di neraka? Bukan masalah, nanti kita bahas pakai dalil ya. Kalau saya nggak pakai dalil. Kalau saya nggak mau asumsi pribadi, karena saya Islam itu diajarkan. Dalilnya bagaimana? Dalilnya gimana? Ya silakan Anda yang tahu kan. Kalau Anda tahu silakan Anda tunjukkan ke saya. Nah, oke, saya nggak bahas kesana Kalau dulu ya, tanya, biar kita kalau tanya ke saya, biar saya yang jelaskan. Kalau Anda tahu tentang dalil Islam, silakan ajukan ke saya. Kalau Anda tidak sesuai dengan pemahaman Islam, saya luruskan. Jangan gitu ya. Karena kalau Anda ingin tahu bagaimana Islam, izinkan saya menjelaskan dong. Kan gitu ya? Digegen pressing balik KO tuh. Oke, saya nggak lari ke sana dulu ya. Yang saya tanya sama Anda, betapa jahatnya Tuhan kalau orang cuma diciptakan oleh Tuhan hanya untuk masuk ke neraka. Betul, jahat banget Tuhan yang membiarkan orang ribuan tahun lamanya tidak diberikan petunjuk. Ya kan ribuan tahun Yesus baru datang kan? Betul. Itu kan, mohon maaf ya, makanya Marsion itu ada. Karena Yesus baru datang menyelamatkan orang kesalahan. Oke. Enggak. Tadi kita kan bahas Marsion, Bang. Maksud saya kan ada aliran Kristen. Nah, maksudnya karena saya tahu, Rifa, Anda mau lari kemana? Sudah tahu. Artinya ini namanya Anda menjengkal argumen saya. Saya mau fokus di argumen kita. Tetapi saya tahu bahwa Anda berpikir bahwa orang Kristen pasti masuk neraka karena berbuat dosa lagi kan? Oh tidak, salah kan? Itu namanya sudah menjengkal. Bukan itu poin saya. Saya sedang mendengarkan penjelasan Anda bahwa kita sepakati. Nggak, kita sepakati dulu Pak. Yang mana? Dosa adalah maut. Nah itu kan doktrin Kristen. Iya. Terus? Anda ngomong kan, Anda setelah terima Yesus, Anda berbuat dosa lagi nggak gitu kan? Ya. Kalau orang Kristen apakah nggak, maksudnya kan ada yang bilang orang Kristen itu ketika jadi Kristen kan nggak langsung jadi sempurna paripurna kan, pasti tetap ada berbuat dosa kan. Nah bagaimana umat Kristen itu berdosa padahal upah dosa adalah maut, itu gimana kan Yesus menebus satu kali. Nah gimana itu yang saya tanyakan. Mungkin saya jelasin aja. Tunggu. Saya dibilang tadi di Ibrani katakan Yesus darahnya tercurah satu kali untuk selama-lamanya. Nah itu dia. Artinya Tuhan sudah tahu bahwa manusia yang menerima Tuhan sebagai juru selamat, dia dibaptis. Ketika dia mengalami proses itu pun termasuk dosa yang ditanggung oleh darah Yesus. Dosa perbuatan Anda tetap ditanggung Yesus? Iya. Oke, bagus. Alkitab ayat itu ada. Iya. Maka tadi saya bilang kan, garis bawahi kata-kata saya, orang Kristen sejati, ya ketika dia terima Yesus, dia tidak menjadi orang sempurna. Dia bisa tetap jatuh di dalam dosa, tetapi dia tidak akan bisa tetap hidup di dalam dosa. Kalau ternyata dia bisa hidup terus di dalam dosa, saya curiga, jangan-jangan dia bukan Kristen sejati. Jangan-jangan dia Kristen tradisi. Oke. Jangan-jangan dia Kristen cuma ikut-ikutan doang. Jangan-jangan dia Kristen cuma karena dasarnya salah. Misalnya Hitler berarti masuk surga dong ya Bang ya? Hitler berarti masuk surga. Kenapa Hitler? Dia kan Kristen kan? Tergantung dia. Maksudnya tergantung dia gimana? Tergantung dia gimana? Kalau dia kan banyak ternyata membunuh berlahir orang. baru, betul. Kalau sampai akhir hidupnya dia masih membunuh orang, ternyata menurut saya dia bukan Kristen sejati. Nah, seandainya dia sudah melakukan Tunggu. Itu yang disebut Kristen agamawi.
Pahami dulu. Kalau Kristen sejati, hidupnya makin lama, makin sempurna, dan makin menyerupai seperti Yesus. Wah, banyak cerita, bahkan ceritanya aneh-aneh. Berbuat kasih, mau berkorban. Dan saya bahas yang tadi dulu ya. Oke. Berarti nggak wajib berbuat baik kata Anda gitu tadi kan? Oh iya, itu betul pertanyaan nggak? saya. Berarti Anda tidak kan menjadi yang kewajiban kan berbuat baik gitu loh. Oke, Karena kan tidak saya mempengaruhi jawab, keselamatan kan? Oke, saya jawab. Nih, ya, saya bacakan dulu ayatnya ya, di Lukas 7:47. Boleh, Sebab itu aku boleh. berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Jadi Nah, ayat itu ya, ayat Tunggu, betul. tunggu. Pengertian ayat itu adalah orang yang dosanya sudah banyak diampuni oleh darah Yesus, oleh pengampunan lewat Tuhan Yesus. Dia sadar betul, dulu dosanya parah, hidupnya nggak baik, banyak merugikan orang. Ketika dosa sudah diampuni sama Bapa, ciri-cirinya adalah dia akan berbuat baik kepada banyak orang. Lukas berapa tadi, Bang? Itu yang pertama. Lukas Tadi Lukas 7 berapa? 47. Oke, Lukas 7. Lukas 7:47. 47. Oke, kita baca ya. Tunggu sebentar Sebab ya. itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak. Berarti dia diampuni karena berbuat kasih, dong, bukan karena iman dong. Bukan, pengertian itu salah. Makanya Karena kan baca. ini Yesus belum mati, Bang. Maksudnya darah Yesus kan belum tercurah buat dia. Tunggu sebentar. Ini Oke, karena oke, kan yang ngomong ini baca tentang apa? Oke, Judulnya oke, apa? Judulnya apa? Tentang perempuan Perikopnya yang itu berdosa tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Iya. Ya kan? Perempuan itu kan ditolong sama Tuhan Yesus ketika banyak ahli Taurat datang ke dia untuk dirajam. Iya. Makanya Dan orang itu bilang, tunggu, saya jelaskan dulu sebentar. boleh. Makanya Yesus bilang, mana orang-orang yang mau melemparimu dengan batu? Nggak ada ternyata kan. Dia bilang begini, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Orang ini sudah merasa diampuni hidupnya. Orang ini sudah banyak si popcorn. Orang ini sudah banyak hidupnya diampuni, sehingga dia berani berkorban, berbuat kasih. Dia membuka botol narwastu, memecah narwastu, dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Pahami dulu situ. Makanya ayat lanjutnya kata begini. Sorry, mana ayat 47 tadi? Ya kan? Tunggu. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Itu bicara apa? Jadi orang yang dosanya sudah diampuni oleh darah Yesus, diberitakan Injil, diberitahukan pada mereka bahwa mereka itu sudah diampuni dosa-dosanya, orang itu automatically akan bisa berbuat baik kepada banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus katakan begini, kumpulkanlah hartamu di sorga. Di sana panas dan hangat tidak merusaknya. Di bumi panas dan hangat merusaknya. Kalau kamu harta duniawi. Jadi pure benar yang Bro Daniel katakan tadi. Orang masuk sorga bukan karena hasil usaha sendiri, bukan karena perbuatan dia sendiri. Itu semata-mata karena kasih karunia. Jadi tiket masuk sorga adalah iman kepada Yesus. Apakah orang itu tidak berbuat baik? Itu menjadi bagian yang secara automatically orang yang banyak berbuat dosa dan sudah diampuni, hidupnya pasti berbuat baik. Ketika dia berbuat baik, bukan untuk masuk sorga, tetapi untuk mengumpulkan harta di sorga. Oke, udah? Oke, udah. Kamu Oke. tanya lagi? Ada. Oh, enggak. Karena gini, Mungkin Bang gini. Jack kan bilang kebaikan itu tidak mempengaruhi keselamatan. Sementara di ayat Lukas 7 ini kita nyata sekali membaca orang ini diselamatkan karena perbuatan baik, perbuatan kasih. Satu, yang sebentar kedua. dulu ya, mungkin gini ya. Kita harus tahu dulu apa yang ditebus Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oke, Nah, Mikana, itu silakan dulu. Mikana. Monggo. Sekarang. Jadi Roma 6 ayat 23 itu di sana tertulis upah dosa ialah maut, ya. Kita baca dulu ya. Oke. Ini kita harus tahu dulu nih apa yang ditebus Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dosa perbuatan juga kan Mikana? Tadi seperti Bang Jack bilang. Oke. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Nah, di Roma 5 juga ya. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa, ya. Jadi Tuhan Yesus menebus apa di atas kayu salib? Dia menebus, Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib dari kutuk kematian, yaitu yang telah dilakukan oleh Adam, ya. Karena Tuhan Yesus, ya, yang di perjanjian lama dia disebut Yod-Heh-Vav-He Elohim, menciptakan langit dan bumi termasuk manusia, ya, di mana manusia diciptakan, dirancang untuk hidup kekal, bukan untuk mati. Ya, itu dulu yang kita pahami. Bahwa Tuhan Yesus Kristus menciptakan manusia dirancang untuk hidup kekal, bukan untuk mati. Dan Tuhan juga memberikan, ya, menciptakan manusia itu diberi kehendak bebas atau free will. Jadi manusia itu diciptakan bukan seperti robot, ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus juga punya hukum, punya larangan, di mana Tuhan Yesus, ya,
membuat larangan di Kejadian 2 ayat 17. Jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ini hukum, ini ketetapan, nggak bisa ditarik kembali. Nah, kemudian oleh karena disesatkan Mati apa oleh itu, iblis, Mikana? Izin biar Uni nggak salah paham. mati Takutnya beda. secara roh dan kembali menjadi butanah, ya. Mati Oke. secara roh artinya kita terpisah dari Allah. Kemudian mati secara badani, kita kembali menjadi butanah. Makanya di Kejadian 3 ya ayat 1, di situ iblis menyesatkan Hawa ya, di mana kalau kamu makan buah pohon pengetahuan itu, kamu gak akan mati, justru kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, oleh karena disesatkan oleh si ular tua yaitu iblis, sehingga manusia melanggar hukum ini. Nah, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha adil, maka hukum ini berlaku bagi Adam dan Hawa. Sehingga Tuhan berfirman di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Adam, oleh karena dosamu, bumi sudah terkutuk dan engkau akan menderita sehingga engkau kembali menjadi debu tanah. Nah, itulah kenapa manusia mati, ya, Adam mati dan semua keturunannya. Jadi umur Adam itu 930 tahun, ya. Ingat, kalau itu di hadapan Tuhan itu nggak sampai 1 hari, ya. Kalau kita lihat firman Tuhan 1000 tahun, ya. Jadi di 2 Petrus 3:8 bahwa 1000 tahun di hadapan Tuhan, 1000 tahun waktu manusia itu 1 hari di waktunya Tuhan. Jadi Adam itu nggak sampai umurnya 1 hari dalam waktunya Tuhan. Tetapi sebelum dia mati 930 tahun dia beranak cucu. Namun semua keturunannya mati. Oleh kenapa? Karena dia telah melanggar hukum tadi di Kejadian 2 ayat 17. Nah, manusia ini kan manusia mati nih. Walaupun umur kita nih 100 tahun ya, 90 tahun. Tapi di hadapan Tuhan kita adalah manusia mati. Jadi Tuhan Yesus menebus kita dari kutuk kematian ini, dari hukumnya sendiri, supaya kita dikembalikan ke rancangan yang semula, yaitu hidup yang kekal. Nah, itulah kenapa tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Nah, ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menebus kita dari kutuk kematian, sehingga apa? Yang tadinya kita manusia mati, 2 Korintus 5:17, kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya kita menjadi manusia baru. Nah, ketika kita menjadi manusia baru, maka kita harus menghasilkan buah-buah roh. Bukti bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, hasilkanlah buah-buah roh. Yang dulu ketika kamu menjadi manusia mati, kamu tinggal di dalam kehidupan yang melakukan hidup dalam daging, ya. Di Galatia 5 ayat 18, ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Itulah yang kita lakukan ketika kita manusia mati. Walaupun memang kita nampaknya hidup, tapi kita adalah bios. Bios itu mati, ya, bukan zoe. Nah, sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi manusia baru, ciptaan yang baru. Nah, bukti bahwa kamu manusia baru, ciptaan yang baru, kamu harus menghasilkan buah-buah roh. Itulah kenapa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, ya. Jadi kalau kamu sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, kamu percaya kepada Dia, maka kamu harus menghasilkan buah-buah roh, bukti dari kamu menjadi manusia baru, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, memang betul, ketika ada orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia mungkin tidak langsung hidup dalam roh, tetapi masih melakukan perbuatan daging. Tetapi itulah firman Tuhan Yesus, ya, di Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, contoh nih, ya, Bang Daniel ini, atau contoh mungkin Uni Rifa ini, dulu kan sebelum dia percaya Tuhan Yesus ini, contoh, ya, dia suka menghujat Tuhan Yesus. Yesus itu beginilah, begitulah, gitu kan. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus tuh, dia percaya Tuhan Yesus, dia menjadi manusia baru. Nah, mungkin 1 tahun dia menghujat Tuhan Yesus. Ini kan contoh. Haleluya. Dan sebelum dia Kita menjadi tepuk tangan dulu. Ya. Nah, Uni Rifa ini kan dulu suka menghujat Tuhan Yesus, bilangnya Tuhan Yesus begini, bla begitu kan. Tapi kemudian dia percaya nih, dia dibaptis. Oh, aku percaya Tuhan Yesus, katanya, gitu ya kan. Tapi mungkin 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ya kan, 5 bulan dia nggak menghujat Tuhan Yesus, ya kan. Tapi kemudian dia mulai goyah lagi nih imannya, ya kan. Dia hujat lagi tuh Tuhan Yesus, ya kan. Apa firman Tuhan Yesus? Wahyu 3:19. Barang siapa aku kasih, ya aku tegur. Nah, ditegur betul si Uni Rifa ini kan. Ditegur mungkin dengan cara sakit atau apa, ada permasalahan dalam keluarganya gitu, kasih dia nangis. Kemudian, oh dia salah, mungkin karena aku menghujat Tuhan Yesus, ya. Akhirnya atau mungkin nggak sadar juga, ya kan. Terus saja dia menghujat, ya kan. Apa lagi firman Tuhan? Dia hajar. Nih hajar nih. Dihajar sampai Uni Rifa sakit, ya. Mungkin sampai nggak bisa jalan gitu, ya kan. Dihajar. Nggak bertobat juga, ya kan. Berarti memang Uni Rifa itu betul-betul bukan anak Tuhan Yesus sehingga dia binasa. Tetapi kalau dia betul-betul anak Tuhan Yesus, dia pasti sadar, oh iya ya, karena aku menghujat Tuhan Yesus, aku memang harus bertobat sungguh-sungguh. Makanya relakanlah hatimu dan bertobat sungguh-sungguh. Nah, dulu penghujat, sekarang jadi anak Tuhan Yesus, dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus dan dia tidak melakukan penghujatan lagi. Gitu. Itu orang yang betul-betul bertobat, ya kan. Kemudian dulu contoh lagi ada yang lain. Dulu dia sebelum dalam Tuhan Yesus dia suka minum, mabuk, berzina segala macam. Tetapi setelah dalam Tuhan Yesus dia tinggalkan semua itu. Itulah manusia baru. Karena dia sudah meninggalkan perbuatan daging itu. Tapi dia menghasilkan buah-buah roh.
Tetapi orang yang sudah tegur, sudah dihajar juga dengan berbagai cara sama Tuhan Yesus, dia nggak bertobat juga, berarti dia bukan anak Tuhan Yesus, dia akan binasa. Tetapi orang yang manusia baru, yang dulunya dia penghujat, dia dulunya suka mabuk, dia suka bercina, tetapi dalam Tuhan Yesus dia tinggalkan itu semua. Nah, kayak gitulah Unirifa hidup dalam Tuhan Yesus, ya. Tapi saya rasa sudah cukup dulu. Saya tambahin dulu dikit bentar. Bentar. Jadi tadi Ya. terjemahan yang tadi itu, yang saya sampaikan itu terjemahannya kurang tepat. Ya Lukas 7:47 itu. Ya, ini saya buka dari Yunaninya nih. Terjemahannya gini. Untuk itu aku berkata kepadamu, dosanya itu telah diampuni dan dosanya banyak, dibilang. Karena itu dia banyak berbuat kasih. Jadi efek daripada dosa diampuni dan dosa yang banyak itu sudah diampuni, dia efeknya itu berbuat banyak kasih. Nah, makanya ayat lanjutnya, bagi mereka yang diampuni sedikit, sedikit kasih. Artinya kalau merasa dosa sedikit, dia pasti dosanya cuma dikit kok, akan mengampuni sedikit juga. Nah, jadi saya bilang tadi, perbuatan baik itu dilakukan oleh orang-orang Kristen karena dia sadar betul dosa-dosanya sudah banyak diampuni. Dan alangkah baiknya saya pun harus membalas kebaikan Tuhan dengan bagaimana? Dengan berbuat baik kepada sesama. Semoga Riva boleh jelas dengan pemahaman pengertian yang saya sampaikan. Saya mau konfirmasi tapi diizinkan atau tidak ya tergantung Mikana. Konfirmasi apa nih? Penjelasan dari Bang Jack dan penjelasan Mikana. Silakan. Gini, Kalau diizinkan saya ngomong, kalau tidak saya ikut host Iya. aja ya. jadi gini Unirifa, itulah kenapa tidak ada keselamatan dalam siapapun juga. Karena apa? Karena manusia itu dulunya adalah manusia yang mati. Nah, supaya kita bisa bangkit hidup kekal, harus melalui darah Kristus. Makanya Oke. Tuhan menyatakan dengan tegas, Izin. Yohanes 14:6, akulah sang jalan. Kenapa saya menyatakan dia sang jalan? Karena tanpa Oke. darah Kristus tidak ada seorang pun yang bisa layak masuk surga, ya. Karena manusia itu Oke. ya manusia mati, manusia yang berdosa, Oke. ya. Sehingga untuk Berarti bisa harus lewat masuk darah surga itu, Yesus ya. ya harus melalui darah Kristus, harus disucikan. Bagaimana dengan Henok? supaya bisa Henok dan Elia? ya, karena dia beriman. Makanya gini, ya, darah Tuhan Yesus Kristus, ya, di Ibrani, bentar. Lewat darah atau beriman, gimana ini? Maksudnya Henok Elia kan tidak perlu darah Yesus karena mereka naik ke surga tanpa kematian Tapi Yesus dia gitu. beriman kepada Tuhan Yesus. Beda. Nah, berarti tidak mesti harus pakai darah Yesus dong. Tapi dia beriman. Dia kan Iya, beriman beriman Tuhan Yesus. kepada tuh. Iya, betul. Manusia-manusia di perjanjian lama itu mereka diselamatkan oleh iman mereka. Walaupun Nah, mereka tidak itu. tahu bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan mereka, tapi Nah, beriman kepada siapa betul. dulu? Harus beriman kepada Ya, Tuhan. Tuhannya yang Bani Yesus Masias. Israel. Ya, kepada Ya, Adonai oke lah. Oke. Elohim, itu Tuhan Yesus Kristus. Ya, tanpa itu tidak bisa. Kalau kamu nggak beriman kepada Tuhan Yesus, nggak akan betul. bisa mampu sampai surga. Ya. Artinya kan tanpa darah Yesus kan, Elia Ya, jadi sama Henok. darah Tuhan Yesus Kristus itu ya tercurah sekali untuk selama-lamanya, berkuasa mengampuni dosa umat manusia dari zaman Adam sampai manusia zaman akhir. Ya. Oh, jadi maksudnya Sodom Gomora itu diampuni juga sama Yesus, masuk surga semua Sodom Gomora. Makanya sejak Adam ya membuat dosa dan mereka sudah diusir dari Taman Eden, di situ kan sudah ada pengorbanan. Darah domba kan sudah ada pengorbanan di situ. Sehingga waktu Adam mengambil daun-daunan untuk dipakaikan sama tubuhnya, itu sebenarnya gambaran bahwa Tuhan itu ya bagaimanapun caramu untuk menutupi dosamu itu tidak akan berkenan selain ditutupi oleh darah Kristus. Karena di situ waktu Adam itu diusir dari sana, mereka dipakaikan kulit binatang. Di situ Sudah ada pengorbanan. Iya, sudah ada. Ya, itu Berarti sudah diampuni. Itu bayang-bayang tentang darah Kristus. Bayang-bayang maksudnya itu cuma simbolisasi. Itu tipologi ya, itu Oh, bukan Tipologi. sesungguhnya. Oh, bukan sesungguhnya. Itu adalah simbol dari darah Kristus yang menutupi dosa kita, yang mendamaikan dosa-dosa kita. Kemudian Habel dan Kain dan Habel ya, Kain mempersembahkan hasil panennya dan Habel mempersembahkan darah domba, sehingga yang diterima itu kan persembahan darah korban dari Habel. Itu artinya bahwa memang manusia ini untuk bisa mendapatkan keselamatan harus melalui darah. Tanpa itu nggak akan bisa ya. Darah domba kan? Iya, waktu itu kan darah domba di perjanjian Berarti lama. boleh dong pakai darah domba. Oh enggak. Itu simbol dari Bukan. darah Kristus yang akan mengampuni dosa kita. Maksudnya ecek-ecek gitu. Maksudnya nggak serius gitu. Itu tipologi, itu model supaya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, kamu nggak bingung. Makanya Uniriva baca Taurat dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena Alkitab mengatakan ya di mana ya, bahwa segala sesuatu itu disucikan dengan darah. Nah, supaya Nah, iya. ketika Tuhan Yesus datang, ya, kalian nggak Kenapa? bingung. Itulah kenapa kalian bingung, karena kalian nggak membaca Taurat sungguh-sungguh bahwa di situ untuk mendapatkan pendamaian atas dosa-dosa kita, darah domba dicurahkan, ya. Nah, Itu itu suci. nggak ada gunanya sebenarnya Mikana. Itu simbolisasi Maksudnya, dari darah Kristus. di imamat kan ada gini nih. Menuju kedatangan Mesias. Nah, itu dia maksud Nah, saya. supaya apa? Itu dikasih model supaya nggak bingung. Berarti itu Supaya cuman- kita nggak bingung. Berarti Nah, artinya tetapi itu yang nggak sesungguhnya. melakukan tetapi yang melakukan itu dia selamat. Kenapa? Dia percaya. Artinya dia percaya bahwa untuk mendapatkan pendamaian atas dosa-dosa harus melalui darah. Nggak selamat atau enggak sih kalau mengorbankan darah hewan itu? Iya, selamat. Berarti tanpa darah Yesus bisa selamat dong? Sepertinya orang Kristen nggak bisa jawab. Tapi harus menunggu kedatangan yang sesungguhnya. Hah?
Iya. Itulah kenapa sekarang itu Maksudnya gimana sih? orang Israel itu itulah sebabnya kita tidak perlu lagi mempersembahkan darah domba. Karena apa? Sudah digenapi oleh darah Kristus. Jadi hukum Taurat itu adalah tipologi tentang kedatangan Mesias, nubuatan untuk kedatangan Mesias gitu loh. Enggak, maksudnya ketika Tuhan memerintahkan dalam imamat, dosa bersalahmu bisa diampuni, penghapus dosa salah dengan cara mengorbankan hewan, Iya. domba, itu sebenarnya nggak diampuni. Dulu kalau di dalam pemahaman orang Yahudi itu ada korban sesembahan darah Nah, hewan betul. itu hanya Diampuni atau enggak? setahun. Dengar. Itu hanya setahun menurut pemahaman mereka harus lewat darah. Iya, maksudnya Makanya diampuni atau enggak? Dengar dulu Uni dengar dulu. Oke. Jangan kayak sebenarnya Uni ngerti cuma karena mau Enggak, bikin supaya saya dengar, benar-benar dengar. tidak mengerti. Dengar Saya dulu, demi Allah tidak mengerti. Kenapa? Karena ada kontradiksi penjelasan Iya, ya. iya. Pertama, Dengar. tipologi, simbolisasi. Iya, tipologi Yang dalam kedua, arti- dengar sementara dulu. di imamat itu adalah Iya. untuk menghapus dosa. Jadi sebenarnya itu Iya. menghapus dosa atau tidak darah Dengar. kurban gitu loh. Kepercayaan orang sebelum kedatangan Yesus Kristus, makanya Allah itu yang Yesus itu yang berinkarnasi, dia udah memberitahukan kepada nabi-nabi, ya kan, sebelum kedatangannya. Makanya tertulis kedatangannya dia, makanya Musa menulis tentang dia. Jadi ada pengorbanan atau persembahan, yaitu darah. Betul. Darah sesembahan atau darah kurban itu untuk pengembusan dosa setahun menurut pemahaman mereka. Makanya Yesus datang menggenapi seluruh yang namanya hukum Taurat. Dia menggenapi, bukan dihilangkan, tapi dia menggenapi bahwa inilah darah yang sesungguhnya yang akan menebus umat manusia. Makanya Yohanes bilang, inilah darah, inilah anak domba Allah yang akan menyelamatkan dunia. Dalam arti kata sudah tidak ada yang namanya tipologi atau mereka menyatakan bahwa ada sesembahan kurban domba ini untuk penghapusan dosa. Karena Yesus akan datang di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Kolose 1 ayat 20. Dialah darah itu yang menamaikan dunia dengan sorga. Jadi sudah tidak ada lagi. Makanya orang-orang yang sebelum kedatangan Yesus yang sudah meninggal, kenapa mereka diselamatkan? Karena mereka percaya dan meyakini itu bahwa ada penghapusan dosa. Makanya ada ritual-ritual sampai detik sekarang pun masih ada ritual-ritual. Imamat itu. pasal 4 Bang, Persembahan. coba baca. Iya, Imamat saya tahu. pasal 4 itu Makanya- korban penghapus dosa. Pertanyaannya, itu aturan yang menghapus dosa atau tidak? Itu sih sebenarnya pertanyaan saya. Iya, pengaturan Menghapus. mereka itu menghapus dosa, Oh. tapi setiap tahun. Setiap Iya. tahun mereka bikin ritual itu. Menghapus dosa. Iya, setiap Dosa tahun. terhapus. Iya, itu karena mereka mengimani itu. Iya, maksudnya dosa terhapus. Iya, makanya Berarti benar. tanpa darah Yesus ya? Dengar dulu. Ini berbicara iman sebelum Yesus datang. Iya, paham. Ya kan? Sudah Paham. paham kan? Jadi Paham. menurut pemahaman mereka bahwa ada kurban sesembahan atau darah itu untuk menghapus dosa mereka, tapi cuma setahun. Setahun Ya, berikut intinya lagi terhapus mereka deh. Iya. Berarti Iya. tanpa darah Yesus ada dosa yang bisa dihapus dong? Itu simbol nanti kedatangan, ya simbol tipologi bahwa mereka akan mempersembahkan darah terus setiap Oke. tahun. Makanya Yesus bilang dia datang untuk menggenapi bahwa ada darah yang sesungguhnya tidak perlu lagi setiap tahun. Nah, dialah itu yang datang yang menebus umat kita manusia, karena dia yang datang membawa darahnya sendiri. Itu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 6. Tapi tetap terhapus, kan? Dengar dulu, iya itu pasti dihapus. Tapi gini, sebenarnya kayak kalau Unika ini kami, karena saya udah berapa kali waktu pakai akun satu, Bang Jet, kalau diskusi sama Uni ini kita harus satu arah, jangan kita melebar, karena Uni ini cepat sekali dia menangkap. Nggak apa-apa. Tenang dulu, Uni. Tenang dulu. Saya udah sama Uni udah berapa kali, sama Naja. Jadi mereka ini kalau diskusi harus satu dulu. Kalau ada melebar mereka ambil, dan mereka akan berpertanyakan. Akhirnya kita udah jauh Jangan nih. gitu, ah. Udah biasa itu nih. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Saya udah biasa. Jadi pokok dari tadi itu keselamatan. Keselamatan itu jadi menurut keimanan kekristenan ya, kekristenan, jadi keselamatan itu hanya berasal dari Yesus. Kepastian hidup yang kekal hanya berasal dari Yesus. Jadi kepada kita, saya itu juga gimana, dengar Bang? dulu. Iya, kan penebusan Yesus datang. Nggak, imamat Seluruhnya 4 tidak ada. itu kan. Sorry, ini Iya. sedikit. Abang kan nggak izinin saya bicara, tapi saya harus bicara gini. Oke lah, saya paham bahwa teman-teman di sini itu percaya darah Yesus lah yang satu-satunya menyelamatkan. Itu betul atau tidak? Ya, Nah, masalahnya, nah itu dia permasalahannya, my Jadi, brother dan sister. makanya di zaman perjanjian lama tidak ada Nah. seorang pun kecuali Henok dan Elia tadi itu hak prerogatif Tuhan ya. Tetapi Berarti bisa orang- ya?
Loh, itu hak Ada lagi prerogatif satu. Tuhan. Iya, berarti bisa gitu loh. Karena orang-orang yang meninggal itu ketika mereka mati, mereka turun ke Hades ya, bukan ke Firdaus. Makanya di zaman sekarang, di zaman kasih karunia, kalau kita mati, kita langsung ke Firdaus, bukan ke Hades lagi. Karena apa? Tuhan telah menebus kita dari kutuk kematian, dari Hades gitu ya. Makanya kalau orang yang dalam Kristus, dia percaya Tuhan Yesus, dia kalau mati, roh dan jiwanya itu langsung ke Firdaus, bukan ke Hades lagi. Tetapi orang-orang yang di luar Kristus, mereka akan masuk ke Hades, menunggu juga nanti dibangkitkan di hari kiamat, sehingga mereka dicampakkan ke dalam neraka, yaitu yang tertulis di Wahyu 21 ayat 8, bahwa orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang melakukan kejahatan dan kekejian, ketika mereka dibangkitkan nanti di hari kiamat, mereka akan dicampakkan ke dalam neraka, itulah kematian yang kedua. Tetapi orang Kristen atau orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang ditebus Tuhan Yesus, meninggal dalam Kristus, mereka kalau mati, rohnya langsung ke Firdaus. Jadi Firdaus itu adalah tempat penantian sementara, nanti dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan di hari kiamat, bercahaya seperti bintang-bintang di langit, yang tertulis di Daniel 12 ayat 2-3, sehingga kita masuk ke Yerusalem baru, langit baru. Daniel bumi itu baru. untuk siapa, sister? Bisa Mika? ya. Daniel 12 ayat 2. No. I mean is Daniel itu untuk siapa? Daniel itu kan ayat itu nubuatan. untuk Bani Kitab Israel atau Daniel. non Bani Israel? Kitab Daniel itu di situ ada nubuatan bahwa nanti Iya. orang-orang yang dibangkitkan ya dalam tubuh kemuliaan, mereka bercahaya seperti bintang-bintang di langit ya, yaitu anak-anak Tuhan Yesus. Nah, Bani Israel yang dipilih Tuhan zaman dahulu yang ikut berperang dengan Tuh, Yosua. melebar lagi. Itu Itu gimana? Mana ini ya? Nah, jadi Enggak. kita masih tentang Saya kan fokus di konsep imamat. penebusan. Imamat Iya. 4. Kan Imamat 4 ayat ke sorry Oke. ya. Imamat keempat ini kan tentang Oke, gini korban aja ini, penghapus Pak, kalau dosa. saya yang bertanya aja lah. Ya udah Mika Boleh, nanya boleh deh. saya bertanya. Tapi oke, intinya bisa ya masuk surga tanpa darah Yesus. Benar nggak? Tidak Salah. bisa karena Tuhan telah menyatakan Yohanes 14 Lalu untuk ayat apa 6, korban imamat tidak tadi? ada Simbol. tidak ada Oke lah. keselamatan tidak apa akulah sang jalan, sang kebenaran dan sang hidup. Jadi tidak ada Oke. seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga tanpa melalui darah Kristus ya. Oke. Oke. Walaupun Henok bisa ya. itu hak prerogatif Tuhan Iya, Yesus, tapi ya. bisa. Iya, Nah, oke. Jadi Siap. Good. Terima kasih buat teman-teman yang bertiga. Gak ada pertanyaan Mika, monggo. Kita iya, diskusi. saya mau bertanya. Tadi kan Uni Rifa yang menambahi kata-kata di situ bahwa di Keluaran 20, kayaknya semena-mena gitu ya kan, bahwa Uni Rifa mengatakan Tuhan, orang yang semena-mena ya baca terhadap aja. budak gitu ya. Baca aja. Di situ tidak ada yang semena-mena ya. Dipukul tidak. pakai tongkat sayang. Iya, kita kan nggak tahu kenapa dipukul, kan mungkin karena Ah, melakukan intinya kesalahan atau apa. dipukul Iya. asal nggak mati kan? Iya, tapi kan kamu menambahi ayat di semena-mena gitu ya, Keluaran 21 ayat 20. Itu semena-mena nggak sih kalau menurut Mikana kalau mukulin orang Kalau sampai? saya bertanya, ya saya boleh bertanya dong ya. Oke, boleh bertanya ya. Boleh. Oke. Ya karena gini merasa bahwa kok Allahnya seperti ini. Aku tahu ini ya kan karena seperti Bukan ini, cuma itu sih. Tuhannya seperti itu gitu. Iya, kan. itu kan Yesus kan menurut Mikana. Iya. Kami karena saya kebelet, saya ke belakang dulu ya. Saya ke belakang dulu. Silakan Mikana bertanya deh. Iya, saya mau bertanya, ya kan. Terus bagaimana dengan sesembahannya Uni yang menyuruh memerangi orang yang tidak beriman kepada iman kalian yang tertulis di At-Taubah 29? Oke. Apakah Tuhan seperti itu semena-mena sama yang tidak percaya sama dia? Oke, siap. Uni jawab ya. Ya, silakan. Oke. Tuhannya umat Islam itu Tuhan yang maha adil. Tidak ada Tuhannya umat Islam itu memerintahkan kami mengasihi musuh. Karena kalau kami mengasihi musuh artinya kami baik kepada orang jahat tapi buruk kepada diri kami sendiri dan keluarga kami. Makanya Tuhan kami itu memerintahkan dalam Al-Quran. Ingat ya, 15 tahun Rasulullah itu menjadi Rasul itu ayat perang belum ada. 15 tahun untuk berapa tahun ya? Itu tidak ada ayat-ayat perang-perang. Justru ketika beliau sudah diboikot, beliau didesak, maka turunlah ayat perang. Telah diizinkan kalian berperang karena kalian diperangi. Oh, ada dalilnya. Lalu Tapi ketika di sini orang-orang yang tidak beriman, perangi Ya kan orang-orang udah yang tidak berperang. beriman. Ya kan udah perang Mikana. Kalau perang masa kita cium-ciuman Mikana? Gak mungkin dong Iya, saya orang kalau yang lagi tidak perangan. beriman kepada iman kalian masa Iya, diperangi? karena yang memerangi orang yang tidak beriman Jadi waktu ayat itu. ini kekal nggak? Oh ya dong, kekal dong. Bagi siapapun yang tidak beriman memerangi kami wajib memerangi kalian. Kalau kalian memerangi kami, tapi kalau kalian tidak memerangi Di kami, sini apa tidak kata ada Rasul? kalau Ya, ayat memerangi. Al-Quran Di kan sini bukan cuma yang satu itu jelas, aja. Atau 29 itu maka Ya. perangilah orang-orang yang tidak beriman. Iya, ayat Al-Quran kan bukan cuma itu satu aja Mikana. Uni Rifa harus memerangi Anu- orang-orang yang tidak beriman dong kepada iman. Iya, kalau kalian memerangi kami, pasti kami perangi. Nggak mungkin Tidak kami ada diam di situ aja. Kalau kami memerangi kami Lah. tidak memerangi kalian. Ayat Al-Quran kan bukan Itu cuma itu masalah saja. iman, bukan masalah Itu perang nggak aja. perang, Iya, masalah tunggu. nggak beriman loh. Gini loh, Masalah nggak gini, izin ya. Ini saya menjawab ya. Tadi saya menjawab, saya banyak diam penjelasan kalian. Izin saya menjawab, kasih saya waktu dulu. Nanti kalau mau menyanggah pakai data sanggah ya. Jangan menyanggah pakai doktrin pribadi dipaksakan ke saya. Karena kalau saya kalian seperti itu bagi saya itu kan apa yang kalian tuduh kepada Al-Quran saya. Ingat, Rasulullah itu
ayat perang itu turun bukan ketika Rasulullah langsung menjadi nabi dan rasul, tapi setelah beliau diboikot. Dan ingat, beliau itu diusir dari Mekah ya. Beliau diusir dari Mekah, maka waktu itu orang-orang memerangi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena umat Islam itu tidak diperintahkan apabila ditampar pipi kiri kasih yang kanan, kasihilah musuhmu. Kami tidak mungkin kasih iblis, kami tidak mungkin kasih koruptor, kami tidak mungkin kasih penjajah. Hancur kita, nggak akan merdeka kita kalau kita kasih musuh ya. Maaf ya, kita beda. Nah, kalau agama Islam itu agama yang adil, baik untuk diri sendiri, baik untuk orang lain. Kalau tidak ada yang memulai, maka Rasulullah katakan, Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang kalian berbuat baik kepada mereka yang tidak mengganggu kalian, mengusir kalian dari rumah, maka kami tidak terlarang berbuat baik kepada kalian. Tapi kata Allah, ini saya kasih dalilnya ya. Gini dong, izinnya dulu yang dikasih, izin berperang itu ya. Saya kasih data dulu ya. Ini, nah, Al-Baqarah ayat 218. Nah, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Jadi izinnya udah keluar. Jadi ketika sudah berperang, masa kami peluk-pelukan, cium-ciuman, main masak-masakan? Ya berperanglah. Nah, siapa yang dilawan Rasulullah pada waktu itu? Adalah orang-orang tidak beriman. Mereka yang pada waktu itu mengusir baginda Rasulullah dari Mekah. Lalu Rasulullah kembali karena itu tempat dia. Dia bukan orang kayak Zionis, ya orang Yahudi sekarang itu yang datang ke tempat orang, ngusirin orang dari rumah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Yosua, bunuhlah suku Amalek pada mereka lagi santai di rumahnya, disuruh keluar dari kampungnya. Enggak. Tapi Islam itu memerintahkan untuk mengambil kembali yang menjadi hakmu. Loh, saya kan itu lagi tadi menjelaskan. Mikana bacakan. Anda Mikana bacakan tadi, perangilah orang-orang yang tidak beriman. Iya, kan orang yang tidak beriman yang memerangi Nabi Muhammad. Yang lain. Gini loh Bang, tentang iman, tidak ada perang betul, di situ. Kita tidak memerangi mungkin. orang yang tidak beriman. Iya, memang orang yang tidak beriman waktu itu yang memerangi Rasulullah. Gimana sih? Makanya nggak heran ayat itulah menimbulkan banyak terorisme di mana-mana. Nah, tunjukkan satu ayat yang memerintahkan perangilah orang tidak beriman tanpa dasar. Coba itu dalilnya. berbeda lagi kalau Anda bilang tadi perangilah orang yang berperang kepadamu. Loh, gini loh Bang, ini gini ya. Perangilah Izin. orang yang tidak beriman Ini saya menjelaskan iman saya. Enggak gini. Oke, gini. Pembelaan diri tentang bangsa aman. Anda tinggal di mana? Anda tinggal di mana ini? Di Indonesia kan? Tanya pertanyaan saya, ada nggak satu orang Islam yang menggunakan ayat ini memerangi Anda? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Saya mau tanya. Saya apakah tanya, itu tidak berdampak? Anda mayoritas di Indonesia Saya tanya ini ya, dulu, apakah ayat itu Muslim tidak loh. berdampak? Tunjukkan satu orang Banyak Islam yang terorisme menggunakan di ayat Indonesia, ini, saudara ulama Robi. yang paham agama, yang menyerang Jawab Anda dulu sekarang pertanyaan menggunakan ayat ini. Saya tanya dulu sama Anda. Ayat ini menimbulkan banyak terorisme apa enggak? Tunjukkan kepada saya satu orang Islam yang paham agama menggunakan ayat ini menyerang Anda. Lalu saya tanya dulu. Kalau teroris, saya katakan, Orang ngebom gereja, bahkan agama orang Anda ngebom banyak pencabulan di gereja. Tunggu, Anda. Apa mau mengatakan itu jangan ajaran agama? kesana-sana. Oh, jangan begitu Anda dong. jangan- Masa nampar Tunggu saya sebentar. tapi nggak mau ditampar balik, Abang? Loh, Abang saya mau mengatakan tanya sama pelaku Anda. oknum menuduh Saya mau agama tanya saya sama menggunakan Anda. ayat Anda ini. boleh keluar dari aslinya deh, keluar Loh aslinya. bukan, Anda aslinya. yang menyerang saya dengan mau memaksakan tanya, paradigma ayat Anda ini kepada apa? Al-Quran saya. Yang membuat Tunjukkan. banyak sekali. Terjadi Tunjukkan terorisme data. di mana-mana. Tunjukkan Pengeboman datanya. gereja-gereja Mana dan datanya? lain sebagainya. Betul Mana atau tidak? datanya? Tunjukkan Anda kepada buka saya Google. pernyataan dari Anda tukang buka bom itu Google. mengatakan menggunakan ayat ini. Loh. Tunjukkan kepada saya tukang bom Banyak, itu saya kasih mengatakan tahu. menggunakan Banyak, ayat ini. saya kasih tahu. Data. Banyak, saya kasih tahu. Fitnah, jangan Anda berarti pakai kurang data. googling. Oke, Anda kurang kalau googling. begitu boleh saya katakan kalau orang-orang di Vatikan yang mencabul itu menggunakan ayat persusuan di dalam kitab kalian, ayat persundalan Amsal 7:18 Tidak ada. boleh? Oh, Nah, ayat itu ini tidak kan bisa mengatakan seperti hipokrit itu. kan? Salah. Hipokrit kan? Ketika Itu saya salah. menyerang Anda menggunakan kitab Anda, di Itu. kitab Anda Tuhan menyuruh Itu dengar, oknum. Kalau Kristen oknum. Kenapa engkau kalah? Mana aku tak kalah? Penjajahan di atas Ya. dunia itu oknum. Udah mau Ya. keluar nih, Itu Mas. oknum. Aslinya Unirifan Nah, udah mulai. asli saya tegas. Umat Islam itu tidak Itu diajarkan bukan tampar tegas, pipi kiri kami. kasih kanan. Ketika Tidak ada. Anda Ternyata sebagai ayatnya Kristen kok seperti memaksa itu. saya Ayo, menerima ayo, Al-Quran ayo. sesuai dengan yang Anda Ayatnya mau, kok seperti maaf. Kami bukan agama yang diperintahkan Andai kata untuk ayat baik itu kepada tidak ada, musuh. tidak ada Musuh pengumuman itu di mana-mana. diperangi, penjajah diperangi, koruptor Ayo. diperangi, bukan dikasihi. Gitu Loh. loh. Lah ketika kami diperangi, masa kami harus tampar pipi kiri kasih kanan? Enak banget kalian. Nggak ada bisa. hubungan itu. Oke. Masalahnya Pada waktu- orang tidak beriman. Lah gini, Anda memahami Al-Quran saya Anda menggunakan makanya paradigma saya bilang. Anda. Saya jelaskan Anda tidak lari terima. kemana-mana. Saya Ketika gunakan ayat parameter yang persesuaian sama, itu, Anda tidak terima. Udah. Itu Saya- pemahaman yang tidak dipakai Itu living. oleh orang Udah, melakukan Pak. perbuatan cabul di Vatikan. Jaringanmu Itu tidak putus. dipakai. Tetapi ayat itu Jaringanmu dipakai putus. untuk mengebom gereja.
Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Saya bisa mengatakan begini. Orang-orang Anda yang mencabuli googling, di Vatikan Anda menggunakan googling, Anda ayat Aduh, Kidung ini Agung. Pak, nggak usah bawa Boleh? cabulan. Buktikan. Loh, Banyak juga Buktikan yang ayatnya. Kenapa kalian memframing saya diam saja Buktikan ketika bahwa saya Vatikan mengembalikan itu, cara berpikirnya Jack? Ketika mereka melakukan Kalian pencabulan, kalian tidak terima. mereka memakai ayat itu. Kalian Jawab. yang gini-gini ya, kalian Jawab yang dulu, diajarkan apa? jawab dulu. Apa? Apa? Saya mau tanya sama Anda. Ketika mereka Itu melakukan fakta, Mikana. Mau saya tunjukin data? Vatikan, Mau saya tunggu tunjukin sebentar. data? Ketika mereka melakukan pencabulan, Kondisikan dulu saudara Saya mau Anda tanya, ini, apakah si mereka Jack ini memakai loh. Dari ayat? tadi ngomong nggak berhenti loh. Saya bisa juga melakukan seperti dia loh. Tapi udahlah, saya perempuan, saya Sama. ngalah deh. Saya ngalah deh, Saya udah. begini seperti Anda. Agak diragukan juga mereka kan, jangan-jangan mereka LGBT kan. Iya. Karena Anda perempuan. begitu. Perempuan. Anda asli seperti itu. Oh. Bang Jack, Dulu. Bang Jack. Oh gitu. Enggak, Udah, soalnya- clear. Soalnya Iya. tadi kan Udah. Iya. Oke, saya jawab. Gantian saya Nah. jawab. Ketika saya Nah. menjelaskan iman saya, lalu Anda memaksakan bahwa iman saya seperti yang Anda mau, itu urusan Anda. Tapi ketika Anda menuduh bahwa pelaku bom itu menggunakan ayat ini, tunjukkan data. Anda googling. Kok googling? Kok saya yang harus googling? Anda yang menuduh, Anda yang buang air besar, Anda yang cebok lah. Kok saya yang Anda menunjukkan buktinya, Anda yang menuduh, saya yang membuktikan? Gimana ini ente? Anda googling lah. Anda yang buktikan, kan Anda yang menuduh. Kalau para pelaku Loh, bom itu menggunakan saya mau ayat tanya ini, sama Anda. tunjukkan datanya. Loh. Ya, sekarang saya bertanya sama Anda. Ketika Anda bilang percabulan di Vatikan, dia menggunakan persusuan, mana buktinya? Nah, ini saya gunakan cara Anda tadi. Saya bisa saja Salah menggunakan. Anda. Loh, kok salah? Saya mengkomparasi Anda, cara berpikir Anda. Ketika ada pelaku kejahatan, Anda bilang menggunakan ayat itu. Saya juga bisa katakan bahwa penjajahan di atas dunia ini menggunakan ayat perjanjian lama, di mana Tuhan suruh menjajah Tidak. seperti Musa dan Yosua. Tidak. Tidak, Tidak kata seperti Anda. Nah, ini dia kan. Iya. Anda ini ketika Anda memaksakan paradigma Anda kepada Al-Quran saya harus menerima gitu. Lalu ketika saya paksakan juga bahwa para penjajah di atas dunia yang notabene-nya mayoritas Kristen itu menggunakan ayat di kitab Anda, suruh budak, suruh dipukul boleh, tidak apa-apa kalau asalkan jangan mati, ya, berbudaklah mana? selama-lamanya di imamat. Itu ada dalilnya di kitab Anda Anda. ngomong seperti Bahkan ini. Buktinya rampaslah di bilangan pasal 31. Di bilangan 31. Tuhan Anda bahkan Apakah orang Belanda merampok dan ngomong seperti merampas. itu? Lah, ginilah Anda yang menuduh duluan, lalu saya gunakan parameter Anda minta bukti ke saya. Loh. Saya mengkomparasi cara berpikir Anda. Saya Kok tidak mau makanya? terlalu panjang ngomong sama Anda. Anda cari sendiri. Yang ngomong dari tadi Anda, kok saya yang harus cari buktinya? Anda yang nuduh, lucu ente. Anda yang nuduh, kok saya yang cari bukti? Ente yang cari buktinya lah, tunjukkan ke kami umat Islam. Aneh. Sama, Anda ikut cari bukti juga dong. Loh, saya katakan kalau Anda bisa menuduh kami umat Islam dengan menggunakan ayat itu, maka ada orang yang membom. Saya juga bisa lakukan hal itu. Nggak enak kan? Saya katakan, oke, kalau begitu, maka penjajahan di atas dunia yang notabene yang dilakukan oleh orang Kristen, Oke. Inkuisisi di Spanyol, Oke. asimilasi paksa di Oke, Kanada, nggak apa-apa. itu menggunakan Diskusi ayat perang ini dalam Bible. cukup. Anda bilang tidak terima, itu oknum. Anda cari sendiri Oknum aja. kok banyak sekali Ini gitu saya loh. pengakuan orang-orang itu. Ini saya tunjukin Unirifa. Oke, kita pakai data-data ya. Oke, nggak apa-apa. Saya juga punya Di data yang sini. sama. Ya dia menggunakan At-Taubah 29 Oke, yang oke. di Bandung itu. Siap, nggak apa-apa. Itu gimana? Itu kan Oke, ada datanya. oke, siap. Oke, siap ya. Oke, Mikana juga lihat ini ya, tolong Anda ya. jawab dulu. Anda jawab dulu itu. Gini, Itu buktinya udah ada. Iya, silakan. Saya juga punya data yang sama. Silakan. Ini kalau saya tidak masalah, banyak orang sesatkan agama dan bahkan menfitnah juga nggak masalah. Orang ngaku-ngaku Islam tapi pakai kerudung ternyata Kristen juga banyak. Saya kasih data juga. Tolong dong, kita fair dong di sini ya. Sekarang kita pakai data ini. Oke. Lalu ini pakai ayat apa ini? Hah? Saya tanya, ini mereka pakai ayat apa? Serangan teroris kelompok Kristen tewaskan 2 polisi. Pertama terjadi di Australia. Ini pertanyaan saya, mereka ini pakai ayat apa? Pakai ayat Al-Quran mereka? Hah? Ini mereka pakai ayat Al-Quran? Mana di situ Iya. pakai ayat dia? Mereka pakai percaya ayat sama Mana Al-Quran. bukti mana? pakai Mana ayat bukti mereka Alkitab pakai di ayat situ? Alkitab? Saya tanya, Mana, ayo? saya tanya, Yang mereka mana? pakai Mana? ayat apa Jawab kalau dong. gitu? Ayat Alkitabnya mana? Saya Ayat tanya, Alkitabnya mana? Kalau yang di apa itu kan dia Iya, pakai saya ayat tanya. di Saya motornya tanya kan pakai ayat apa kalau Ayat gitu? Alkitabnya mana? Iya, kalau gitu mereka pakai ayat apa? Oke, pakai Nah, data gimana? lagi. Itu Mikano Dan udah oke. kasih bukti. Itu mana dia Tunggu pakai sebentar, ayat? Mikano udah Oke, kasih bentar. bukti tuh. Oke, saya kasih, Terus saya itu kasih. pakai Oke. ayat Alkitab yang Anda Mana bacakan di tadi. situ yang Oke, yang apa itu kita dia pakai lihat Ayo, ayat? jawab. OPM yang meneriakan Matius ya. Kita tunjukkan OPM yang meneriakan ayat Matius. Oke, nggak masalah, saya punya datanya, bentar. Ya, OPM yang meneriakan ayat Yesus Kristus ya, oke.
Enggak, yang tadi itu dulu Iya, yang iya, kamu enggak nama sama. kau tunjukin kenapa kau Iya, ini bilang- nih, saya Anda tunjukkan. ngomong sama Ben- orang boleh Loh, menang, loh. Diva. Sabar dong, Ngomong sama kalian saya kenapa? bakal mau ngalah sama Anda dengan itu. Saya juga bisa tunjukin bahwa OPM juga menggunakan Maka kitab suci itu kalian. Anda ngomong Loh, yang di Australia. tunggu dulu, saya tunjukkan. Tunggu, apa kalau di Bentar Australia itu dulu. pakai ayat? Saya tanya, jawab dulu itu, jangan kemana-mana Saya dulu. tanya, mereka pakai ayat apa? Mereka pakai Jangan ayat apa? OPM dulu. Loh, Jangan OPM saya dulu. mau ke OPM dulu. OPM itu Yang di menyebut. Australia pakai ayat Loh, Alkitab Anda nggak? sudah tahu, Anda sudah tahu videonya. Sedangkan di Kana tadi Tar. ditulis tuh, orang kasih Oke. buktinya tuh. Iya, Ada saya orang juga ngomong bisa. pakai ayat Saya Al-Quran. bisa gunakan sama. Saya Sebentar, tanya sabar sama dong. Anda, yang di Sabar Australia dong. itu pakai ayat Alkitab nggak? Iya, Jawab sabar. dulu, jangan Bentar, ngomong bentar. dulu. Saya nggak mau. Sabar. Saya nggak Bentar. mau. Oh, kok Jawab nggak mau? yang tadi. Loh, Yang sabar ayat yang dong. tadi, dulu dia yang pakai orang ayat Saya di Australia, sebentar, di mana dia sebentar, menggunakan Yang bentar. Australia dulu. Yang Australia Bentar dulu. dulu. Jawab Di mana dia menggunakan Ah, Alkitab? Anda takut Bentar, itu bentar. namanya. Oh, enggak, saya nggak takut, saya nggak takut ya. Percuma. Loh, kok percuma? Tunggu Anda dong. nggak jawab. Jangan gitu dong. Loh, Bentar, ini Anda saya lagi nggak buka jawab yang di data loh. Australia itu mana? Sebentar, Ayatnya saya buka mana yang data. dipakai? Iya, Ayatnya mana sabar. yang dipakai? Sabar. Tidak bisa, kalau dia nggak bisa tulisin ayat. Loh, Kalau saya turunin ini aja. loh, saya Percuma. tunjukin lo videonya Di kalau sana. OPM meneriakan Di sana. ayat Turunin, Matius. di sana. Lo Percuma, mau turunin? percuma dia. Lo, tunggu Loh. dong. Saya mau tunjukin Di sana. bahwa, Di sana. jangan Turunin, begitu turunin. dong. Papa Jangan Jati gitu berbesar dong. dulu, Papa Jati berbesar dulu Iya. tinggal coba. Yang Kok di begitu? Australia mana? Tunggu dong. Ntar dong, gantian masa Dulu. kayak gitu. Jangan Betul, ribut, jangan ribut. Itu Maksudnya dong. gini, Masa kalian gini loh. Kalian saya Sebentar, mau ambil Uni. data saya bahwa Uni. OPM Mana? meneriakan Uni. kitab suci kalian juga ada. Uni. Sabar dong. Makanya Sebentar. kamu Bacain Rifa dulu, tadi bacain Iya. dulu. jawab. Papa Matius bacain dulu, Matius. Iya, Kamu sabar. bilang Australia. Tunggu dulu loh. Saya tanya, ketika ada teroris dari Kristen, mereka pakai ayat apa? Nggak pakai ayat. Kemudian Ya udah, perjanjian coba. Tordesillas yang membagi antara timur dan barat itu, yang Golden Gospel Glory itu oknum. Coba Itu nggak ayatnya ada. coba. Bahkan perang salib, oke perang salib. Nih, Mbak, kita aman-aman aja, santai. Saya punya videonya nih. Gini, Uni, sebentar. Perang Sebentar. salib nih. Bentar, Sekarang saya dulu, tanya, Daniel. perang Ayat. salib ini alasannya apa? Iya, Bukan mau karena minta Tuhan. ayat maksudnya. Ini bukan karena Ayatnya Tuhan. mana? Nggak, Ayatnya sebentar. ditampilannya Saya belum, tanya, Mas. perang salib ini, perang suci ini apa namanya? Artinya ini, perang suci ini apa artinya? Iya, maksudnya. Iya, tadi artinya tadi apa? Mereka nggak gini, pakai Uni. ayat. Ini pastor Uni, loh, ini pendeta. Saya tanya, Uni. oke, mari kita lihat perang salib. Oke, Uni, kenapa ini perang kan salib? Uni keluar aslinya. Jadi maksudnya. Ya kalian gini. kenapa sih serang pribadi? Abang Gini, Jack tadi enggak, ngomong enggak. kencang, Enggak, makanya saya ngomong sebentar, kencang. sebentar, Kenapa saya sebentar, nggak Uni. boleh bicara di sini loh? Saya kan berbicara di sini. Sebentar, Ini perang jangan salib, framing. buku perang salib. Lo kok framing? Astaga, Ini jangan perang dulu, salib tinggal loh, dulu. brother. Ini perang suci, namanya ini Iya, perang salib iya, itu perang iya, suci, iya. oke? Iya, sebentar. Gimana Uni. Saya sih? mau luruskan begini. Nih. Maksudnya kalau kita diskusikan, ini kan yang Saya tahu, ditunjukkan bahkan tadi. si Papa Jahat ini dulu, aja astaga. mengaku Islam, tapi dia tidak percaya kepada Allah. Emangnya Islam yang salah? Si Papa Jahat ini mut'ah. Dengar dulu dong, sebentar dulu. Kalau seandainya si Papa Jahat ini kan dia ngaku Islam, tapi dia mut'ah. Di Islam diajarkan di Islam di Sunni tidak diajarkan mut'ah. Jadi kalian pikir agamanya yang salah kan tidak? Nah, sekarang saya tunjukin, bahkan perang salib ini itu alasannya adalah Aduh, Anda lari bentar ke perang dulu. salib. Kita kan pakai data, brother. Perang salib Anda ini jawab kan dulu tadi data yang Mikana kasih. ya udah, saya mau nunjukin. Bentar, saya lagi ngomong Papa Jahat, kau Kristen atau Islam? Enggak, kau akui dulu agamamu. Kalau kau Kristen, aku berhadapan dengan kau. Kau Kristen atau Islam? Oke, sekarang kau turun, aku nggak ada hubungan dengan kau. Aku nggak mau berhadapan dengan orang Islam ya. Karena kau nggak ada ilmu. Jangan banyak bohong. Ah kan? Nih karena saya mau diskusi dengan Kristen. Sudah cukup dong 4 Kristen. Masa kalian butuh bantuan orang Islam odong-odong lawan saya sih? Masa kalian berempat nggak mampu ngelawan saya? Nggak, maksudnya Terus kalian mana saya berempat nggak nggak mampu mampu lawan gitu. Ya udah, Kamu satu dari orang tadi ngomong sama saya berempat juga aja. menang kok. Enggak kok, Dari saya awal ini ngomong saya masalah ini dosa, ini masalah ini kurang kebaikan, apa masalah ini? segala macam. Ini kurang Iya, apa ini? ayatnya Ini mana? kurang Tunjukin dulu apa? ayatnya. Kamu Ayatnya tuh tunjukin. kosong Iya, sebenarnya. oke, Berujuk sabar, nih, berujuk nih sabar, sebentar. sabar, Ayatnya tunjukin sabar. coba. Oke, Ah, siap, ayatnya. siap. Ya tapi jangan gitu dong. Saya mau ambil data, kalian udah ribut duluan. Ini Berapa? besarkan aku dong, besarkan aku, Ya, di mana? Surat besarkan apa? aku Ayat dong, berapa? besarkan aku. Tuh, berperang melawan kebenaran katanya tuh. Iya. Ayatnya mana? Diam dulu. Ayatnya mana? Iya, Ayatnya. sabar dulu. Kalian berisik sih. Kalian tuh berisik banget, diam dulu. Brojek berisik, brojek. Padahal aku kangen sama brojek. Nih saya lama di Papua. Papa Jahat Saya juga pernah sama Sabar, saya. kalian jangan ganggu dulu.
Ya Uni dengar aja baru bilang ayatnya, dia bawa ayat Iya, gitu ini loh. dia bawa ayat, brother. Takutnya- Diam banget, diam. Kenapa sih Dengar, ganggu? Uni. Takutnya kena ban kalau putar video Enggak. begini. Jangan takut, jangan takut. Kalian alasan Loh, kan? kalau kena ban, Uni dengar Iya, aja. pakai suara. Diam Apa sih dulu. yang sama kalian tuh? Dari kalian tuh apa yang takutin, Rifa? Iya, di situ dia Gak ada mengatakan takut dari ayat kalian mana. tuh. Iya takutnya video begini tuh kena ban karena Iya. ini ada namanya peperangan, nggak boleh. Ngapain Ayatnya ditakutin ada dari nggak kamu disebut itu, Rifa? ayatnya di situ? Saya cuma Uni tahu orang saya harus TikTok. sama perempuan dari dulu. Uni Rifa pengurus TikTok baru tahu tenang aja kalau nggak kena ban kasihan akunnya Aku. orang. Makanya diskusi tadi kan berbicara data. Kami karena Kalau tadi kan tunjukin saya- data yang sama dengan Bapak Jati. Saya Baru punya Uni Rifa datanya, kan Bapak Jati. memaksakan, bentar loh. Uni Rifa Ya, kan baik, Bang, memaksakan baik, Bang. ini ada dari ini dia bawa ayat diminta ditunjukin nggak ditunjukin. Ini lagi di Papua bawa nama Laskar Kristen, tapi nggak ada ayat. Mereka begitu kalau di sana, kalau di Iya, Papua. dia cuma bilang Saya orang lama Kristen, di tapi nggak ada Papua. ayatnya. Woi, Saya dari ini 2012. loh, saya kasih datanya. Dia nggak Saya ada kasih ayat. datanya Nggak ada ini. pakai Alkitab. Iya, ini Mana orangnya ayatnya? lagi pakai Alkitab. Kalian mute saya. Kalian mute saya loh. Bilang aja di mana ayatnya, Ini loh. jangan didengarin. Ya denger lah dia ini. Betul loh. Pakai ayat langsung aja. Tuh, Yang mana? pembela Kristus. Ya, tuh. Ayatnya mana? Tuh. Ayatnya Ayatnya mana? Ayatnya mana? Diam dulu. Astaga, Uni sudah dengar berapa kali nggak ada Diam ayatnya itu, dia dulu. bilang Dengar ngomong. dulu Laskar Kristus, pemberontak, diam. Coba Bro Daniel dilap dulu mukanya berminyak Bro Daniel. Oh, gue masih ganteng, Sam. Oh yoi, kalau brother gue Jack nih pokoknya gue bagus-bagusin terus pokoknya kalau brother. Apalagi Tok Komikana ini. Iya, jadi Gimana ayatnya? Nggak ada ayatnya. Ayatnya mana? itu dulu. Tuh. Iya mana ayatnya? Iya, saya tanya, dia berperang buat Tuhan lu. Mika, dia berperang buat Tuhan lu. Kalian berisik banget dari tadi. Kalian berisik banget loh. Bukan soalnya Jangan nggak ada. malu. Iya, kalian berisik banget loh. Ayatnya Saya nggak ada. saya lagi nunjukin kalian dari tadi berisik. Woi, ayatnya mana, woi, malu. Woi, sabar woi. Ini nggak malu ya kalian ya? Woi Kalian tuh nggak Jack, malu ya? kabar lo Jack? Kangen gue Jack. Dikana, Tuh, kangen gue sama Dikana. Ayatnya mana, merdeka. Di mute. sabar. Di mute. Takutnya kami karena kena bed loh. Jangan Nggak bilang ada apa. ayat Alkitab. sabar. Karena ini peperangan. Sabar dong. Jangan ini lagi Bangsa viral. kafir. Sekarang tuh di Papua lagi. Daniel diam dulu. Lu dari tadi gangguin Uni gua Rifa, ngasih data loh. kamu dari tadi Oh dibilang ini loh, oh, Itu ini tidak OPM ada loh, ini ayat. pidato Panglima tertinggi Ayatnya mana? TNPB Iya, itu wilayah tidak ada 2 ayatnya. Saireli. Ada, Siapa, lu Neta? dengerin dulu, Mana ayatnya? lu Ayatnya dengerin mana? dulu. Gimana lu mau tahu ayatnya sementara lu? Tunjukin aja Oke, ayatnya kan. makanya supaya diam, habis. diam, Iya, diam Dengar kalian. aja baru tunjukin ayatnya mana. Ya udah Apa diam, yang ini ditunjukin di Ada situ? ayatnya aja di Iya ini, Iya. makanya kalian berisik, kalian sengaja, kalian nggak mau dengerin karena kalian. Ya udah diam. Orang desa udah kelamaan kan nongol-nongol. Ya, Ayatnya bener, lu masih dari mana? Ya diam. Ya nggak ada ayatnya kok dari tadi cuma putar gimana sih? Tuh. Langsung aja ayatnya. Tuh. Itu rambutnya projectnya sampai mengkilat tuh. Oh, banyak yang dipilih. Tuh. Dengar. Bukan Diam. rambutnya Diam. bukan jidatnya. Diam kalian, Oh, juga diam. boleh. Ini Iya, ayatnya ya. Diam. Diam. Samuel diam. Jangan malu Daniel ya, diam, Uni. jangan takut. Jangan takut. Ini Aduh. saya Nggak ada tunjukkan. takut, ngapain Ya udah diam. takut? Diam. Ini. Nih. Dia baca ayatnya nih. Mana ayat? Diam tuh. Tuh. Janganlah engkau berbohong. Tuh. Diam dulu. Dia berpidato. Iya, dia berpidato untuk memerangi orang kafir. Dia berpidato memerangi orang kafir dengan menggunakan ayat. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Ini. Diam, jangan ganggu. Diam. Ini ayatnya. Kamu diskusi sama dia. Ini ayatnya. Turunin aja tuh. Orang itu kan lagi pidato, lagi ceramah. Ayatnya ada ini. Dia lagi Tuh, diam dulu. Ayatnya dibacain. Hei, ayatnya dibacain. Ini terus. Tuh, ayatnya dibacain, diam dulu. Tuh. Iya, lagi pidato untuk memerangi orang kafir. Dengar ya, lagi pidato memerangi orang kafir. Tahu? Ayatnya apa? Nih, ini dengar. Dia menggenapi firman Tuhan. Dia mengatakan, Tunggu dulu. diam. Rifa, kamu tahu nggak OPM itu apa? Kasih mute dulu. Iya. Rifa, kamu tahu nggak OPM itu lagi berperang sama Dia siapa? akan berperang melawan Kamu kafir. tahu nggak dia Ya, berperang sama dia siapa? berperang melawan kafir bukan Iya, melawan apa? sama siapa? Tuh, Sama siapa? ayatnya adalah apa Rifa, kata dia? Banyak mereka yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuh,
Keluar aslimu dengar ya. loh. Kagak enak Lo kalau keluar kenapa? asli. Kalian dari tadi kok tantrum? Gini ya. Kamu ini Sedangkan dari kalian mana? ayat Dari 1 yang mana? dipakai sama diskusi sama dia. Loh, kalian Karena berempat menurut loh. Allah, Kalian tidak berempat ya. enak. Kalian di sini berempat. Pidato. Saya tuh Aduh, jaga-jaga orang jangan pidato. sampai dari tadi tuh saya Berlima. diskusi Oke, sama kamu. kalian berlima, Saya diskusi dengan- melawan saya sendiri aja Dengar, kalian butuh si Saya aja sendiri bisa sama ya udah kamu. diam Saya yang lain. berapa kali Ya udah lah. Samuel Nggak diam kalau lu ada. sendiri. Mana ada lu dari tadi Dengar. dibantuin teman lu. Dengar. Orang ini Rifat, ya, dengar dulu. tentara Dengar dulu. OPM ini, bentar dulu dong, dari tadi lu ngomong mulu. Dia Dengar. menggunakan Tahu apa ayat dulu, Bicara. sedikit ya banyak yang dipanggil, Turun, sedikit yang Bicara. dipilih. Sementara Bicara. ayat yang lebih kejam banyak Dengar. dalam kitab Turun, kalian. Bicara. Ayat yang tidak Bicara. kejam aja Ini dipakai udah buat percuma berperang, semua ini. memerangi Iya. orang Ya. kafir katanya. Ya, Ini dengar. loh OPM. Sekarang gua tanya. Udah percuma. Kok pengecut kalian? Kalian berlima Dia loh. ayat Penakut percuma, udah kalian. turun, Ini Bicara. ayatnya dia bawa. Banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih katanya. Ayat itu saja Kacau. mampu membuat OPM memerangi Aduh. orang kafir. Apalagi Kamu ayat nggak tahu, bilangan. Rifat. Apalagi Rifat, ayat dia bilangan. terpanggil Apalagi sedikit. ayat yang Apa dipakai. Keluar Keluar aslimu tidak orang. enak, turunin aja leh. Dia udah gak bakalan diam. Kenapa Udah kalian? Satu saya saja kalian nggak mampu Dia loh udah- berdiskusi Bukan baik-baik. nggak mampu. Siapa? Kamu kalau udah begini Kamu nggak bisa jawab kayak dari kesetanan. Kalian mute. Saya kasih jawab, kalian nggak izinkan saya jawab. Ini OPM membawa ayat dengar, banyak dengar, yang dengar. terpanggil sedikit yang dipilih. Iya, Ayat itu nggak ada aja dipakai perintah. buat berperang. Aku Nggak ada Apalagi perintah. terus. Bentar dulu. Kau Nggak ada apalagi perintah ayat bilangan, menghilangkan nyawa orang. apalagi ayat Masih ulangan, kasih orang. apalagi ayat Beda. keluaran. Asli Kalian nggak? berempat Turunin loh, aja, turunin aja. berempat kalian berlima kalian ditambahin sama Islam gadungan ini loh. Bayangan. Diam dulu biar dijelasin. Iya, dia berpidato Saya memerangi jelasin orang dulu. kafir. Mau saya ulangi? Ini baca. Saya tanya siapa orang kafir di situ? Siapa orang kafir yang mau dilangi? Saya jelasin dulu. Giring Sabar, Papa saya Jat, jelasin. Giring Papa Jat, Giring Saya Papa jelasin Jat. dulu. Siapa orang kafir yang diperangi sama OPM ini? Iya, saya jelasin ya. Oke. Biar dijelasin sama si Saya jelasin. Daniel. Bikana, Rifa, Giring Papa Jat. saya di- Yang tadi. aduh. Siapa orang Saya kafir yang di- diperangi saya sama di- OPM dengar dulu, ini Rifa, menggunakan Rifa. ayat banyak yang Saya terpilih dari sedikit, 2000 banyak yang terpanggil dengar sedikit yang dulu, dipilih. Rifa, dengar. Dengar dulu. Saya Dengar dari sama Daniel. 2014 sampai 2017 jalan 2018 baru saya keluar dari tanah Papua. Ya, mereka bukan berperang kepada Kristen-Kristen yang dibawa, enggak. Mereka bukan kepada Saya minta masyarakat ini jelaskan. benar. Iya, Ini saya jelaskan, jangan bohong. Ini jelaskan. Aduh, Ini kalau judulnya kamu saja. udah keluar aslimu jelek kau memang. Kalau cara Logikamu diskusi gimana? Pidato Panglima TNPB Dari wilayah begitu. 2 Logikamu Yang gimana? mengatakan Muslim orang sama kafir Kristen yang di sana menggunakan berperang. kitab suci Bukan kalian. karena agama. Udah turunin Dengar aja. baca gitu. Orang kafir Turunin katanya aja. barusan. Jangan bohong. Ini jangan dipotong-potong Turunin aja. videonya. Masalah mereka masalah tanah. Mereka bilang bukan kafir. masalah Siapa agama. kafir? Siapa Logikamu kafir? naikin. Logikamu di mana? Logikamu Orang di kafir. mana? Siapa orang Turunin kafir? aja. Saya tanya siapa? Turunin aja, Mereka turunin aja. berperang. Kalian berempat. Ya udah, Satu-satu udah lah. bisa. Kalau Satu-satu udah siapa begini yang? udah. Siapa duluan? Siapa duluan? Dia kalau udah begini, Berisik. udah. Kan biar dijelasin dulu. Berarti kalau saya sendiri pun nggak menang, mau Bro Daniel, berempat berlima. Bro Daniel kenapa cerewet ya? The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.